A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala asrafi nabi Muhammadin nabiyil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikami. Au badi'u dhi badi'in hayya ala nashkuru ilallahi azza wa jalla alladhi qad an'amana ni'aman katsiratan wa waqtan wasi'an wa thaminatan hatta nastati'a an nata'allama fi hadzal yawm wa fi hadhihi al-lailati. Thaniyan salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi alladhi qad hamala ummati wa kadzalika qad hamalana min zamani zulmati ila zamani nur. Thalithan ajlisu huna sa'ubayyinu lakum anil maddati al-irsyadat wal at-tawjihat wal irsyadat, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bimbingan konseling. Nah, jadi saya ingin menyampaikan penjelasan tentang bimbingan dan konseling, baik mengenai latar belakang bimbingan dan konseling, definisi bimbingan dan konseling, fungsi bimbingan dan konseling, dan landasan bimbingan dan konseling Islam. Sebelum kita memulai kepada sesuatu, kita akan membahas dulu latar belakang masalah. Bimbingan dan konseling dalam Islam sebenarnya sudah lama ada di Indonesia. Dan adapun dalam dunia pendidikan merupakan adopsi dari yaitu kelainan sebagainya dari kata olahraga. Nah, bimbingan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Kenapa? Karena guru sebagai pendukung unsur pelaksana pendidikan yang punya tanggung jawab yang sangat penting untuk pelayanan bimbingan pendidikan di sekolahnya. Yang pertama adalah membahas latar belakang bimbingan dan konseling. Ada pertanyaan bahwa bimbingan identik dengan pendidikan. Mengapa demikian? Sejatinya, apabila seseorang melakukan kegiatan mendidik, berarti ia juga membimbing. Guru berarti bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, tetapi dia mendidik. Mendidik berarti menyampaikan nilai-nilai dalam belajar. Misalnya, seorang guru belajar hadis misalnya, la yasrobanna ahadukum qa'iman. Nah, jadi guru bukan hanya menyampaikan hadis, tapi guru juga harus bagaimana setelah pembelajaran hadis tentang dilarang untuk tidak minum berdiri untuk dilakukan anak-anak di kehidupan sehari-hari. Masalah nilai tinggi mereka paham itu mungkin dikeduakan, tapi bagaimana pelajaran yang salah sampaikan guru dikemas oleh peserta didik dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke. Pelayanan bimbingan konseling atau BK bisa dilakukan dalam dunia pendidikan, baik di sekolah ataupun di madrasah, keluarga, industri dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan yang berbasis tentang Islam. Dalam perkembangannya diterapkan dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan banyak perilaku peserta didik yang menyimpang, baik penyalahgunaan obat terlarang, perilaku seksual menyimpang, pencapaian hasil belajar yang kurang tepat atau dianggap kurang memuaskan, tidak lulus ujian atau gagal ujian dan lain sebagainya. Nah, dengan berangkat dari itu, karena banyak peserta didik yang banyak menyalahgunakan sesuatu, baik obat-obatan keras atau seksual bebas dan sebagainya. Nah, jadi terkena bimbingan dan konseling sebagai wadah untuk mereka untuk mendapatkan bimbingan serta upaya-upaya apa yang harus dilakukan tatkala mereka telah memasuki hal-hal yang mengenai tadi. Itu latar belakang bimbingan konseling. Selain di atas, ada beberapa alasan mengapa pelayanan bimbingan dan konseling diperlukan dalam dunia pendidikan, terutama karena perkembangan iptek. Perubahan iptek yang cepat akan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam berbagai sektor kehidupan, baik pendidikan, industri, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Makna dan fungsi pendidikan. Nah, jadi menurut ulama berarti pendidikan adalah memanusiakan manusia. Nah, adapun bimbingan konseling adalah untuk membawa manusia untuk menjadi insan yang sempurna, insan kamil atau menjadi kafah, yaitu apa? Menjadi sehat jasmani dan rohani. Nah, jadi fungsi bimbingan konseling apa?
mungkin di dalam bimbingan konseling ini masih ada orang yang salah jalan. Nah, konselor atau orang yang menasihati itu menyampaikan kepada klien untuk memberikan bimbingan kepadanya. Karena apa? Karena untuk menjadi insan yang kafah, yaitu insan yang kafah, yaitu insan yang sempurna atau insan kamil, baik dari jasmani ataupun rohani. Selanjutnya ada guru. Guru bertanggung jawab dalam mendidik peserta didik. Karena guru yang seperti tadi sampaikan, tugasnya bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Mendidik berarti menanamkan nilai-nilai pembelajaran, bukan hanya menyampaikan materi saja. Semua orang bisa menjadi pengajar, tapi semua orang tidak bisa menjadi pendidik. Pengajar dan pendidik ini harus disatukan, tidak boleh terpisahkan. Selanjutnya, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling berasal dari kata yaitu bimbingan. Terjemahan dari kata guidance, mengarahkan, konseling dan terjemahan dari kata konseling. Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan norma-norma yang berlaku. Nah, dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulannya bahwa bimbingan adalah layanan yang diberikan kepada seseorang atau klien. Klien ini orang yang dibimbing. Jadi orang yang membimbing namanya konselor, orang yang dibimbing namanya klien. Dengan pemberian informasi untuk keperluan tertentu. Pastinya kita melaksanakan bimbingan kepada seseorang harus menggunakan kata-kata yang lembut, seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yang seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalhum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfirhum wasyawirhum fil amri fa idza ajamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Adapun makna konseling menurut Prayitno dan Erwin Anti adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli pada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi konselor adalah konseling adalah adanya konselor dan klien, di mana konselor ini mendengarkan keluh kesah dari klien supaya dan memberikan apa pemecahan masalah dari masalah klien yang telah diceritakan tersebut. Pendapat lain Latif pun dalam bukunya ia mendefinisikan arti konseling yaitu pemberian bantuan dengan memanfaatkan suasana hati klien untuk membantu, memberi umpan balik dan pengalaman belajar. Menurut pemakala sendiri atau pembicara sendiri, jadi apakah klien itu harus mengikuti penuh pendapat konselor? Tidak. Konselor hanya memberikan pintunya. Adapun klien, dia mau masuk pintu atau tidak itu balik kepada kliennya. Unsur memaksa dalam bimbingan konseling tidak diinginkan dan tidak diharapkan. Jadi kesimpulan dari bimbingan dan konseling itu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor pada klien agar klien mampu melaksanakan masalahnya dan dibimbing oleh konselor. Nah, jadi tidak ada paksaan di antaranya. Yang diperlukan adanya umpan balik di antara keduanya, baik konselor maupun klien. Pada dasarnya, bimbingan dan konseling Islam bukannya hal yang baru, tetapi ia bersamaan dengan tuntunan turunnya ajaran Islam kepada Rasulullah yang pertama kalinya yang dikembangkan Rasulullah secara spiritual. Bimbingan konseling dalam Islam adalah sebagai sesuatu proses pemberian bantuan kepada individu agar ia menyadari eksistensinya di muka bumi ini. Nah, jadi dalam Islam bimbingan konseling ibadah apa? Agar manusia memandang dirinya sendiri bahwasanya dia di muka dunia sebagai Allah yang harus patuh kepada Tuhannya sebagai khalifah yaitu pemimpin bagi makhluk-makhluk lain. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Selanjutnya fungsi dan tujuan bimbingan konseling. Adapun fungsi dan tujuan bimbingan konseling adalah yang pertama, fungsi pencegahan. Artinya bimbingan konseling mencegah para peserta didiknya untuk bisa menyelesaikan masalah yang timbul terhadap dirinya, untuk mencegah supaya tidak terjerumus dalam masalah.
penyaluran, yaitu sebagai wadah penyaluran, sebagai wadah mereka memantapkan penguasaan karir. Nah, jadi biasanya ada di peserta didik yang bingung, dia mau ikut jurusan IPS atau IPA atau agama. Nah, jadi di sini itulah gunanya konselor berkoordinasi kepada klien. Selanjutnya adalah perbaikan. Adapun tidak lain dan tidak bukan, tujuan dari bimbingan konseling adalah adanya suatu perbaikan yang didapat ketika mereka berkonsultasi atau wawancara terhadap tatap muka. Oke. Adapun tujuannya membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat, bakat yang ada pada diri mereka masing-masing. Membantu peserta didik untuk mengembangkan motif-motif dalam pembelajaran sampai kemajuan pengajaran yang berarti. Memberikan dorongan di dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterlibatan diri dalam pendidikan. Landasan bimbingan dan konseling Islam. Okay. Islam adalah wahyu yang langsung dari Zat yang Maha Suci, Maha Besar dan sempurna. Oleh sebab itu tidak mungkin bertentangan dengan fitrah manusia. Adapun bimbingan konseling adalah untuk kembali kepada fitrah kita sendiri yang masih menyeleweng tentang penyalahgunaan obat-obat, melakukan seksual bebas, melakukan yang lain sebagainya, yang itu dilarang oleh Islam sendiri. Supaya apa? Untuk kembali kepada fitrahnya sendiri, yaitu sebagai manusia. Kullu maulidin yuladu ala Islam. Ya. Dan selanjutnya adalah untuk menjadi insan yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Yaitu untuk menjadi insan yang sempurna. Kita saling melengkapi, saling menasihati, tapi tidak ada unsur paksaan. Mungkin ini saja yang bisa pemakalan sampaikan. Kurang dan lebihnya pemakalan mohon maaf. Wal akhir idza tamal amru jawaran musta atim masta'ya wallahu musta'an. Wal akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.